Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan berdiskusi mengenai teori belajar sosial. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Akila Putri Devianti dengan NIM 2405053473 dan juga saya Salsa Sabila dengan NIM 240505347072. Dan saya Rehan Gesa Pratama dengan NIM 2405053467. Dan saya Hisam Rahmadani Reswayudi dengan NIM 240505348081. Dan saya Ahmad Diwani Nurusoma dengan NIM 240505348082. Oke, langsung saja mengenai pengertian dari teori belajar sosial. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, gimana tentang teori belajar sosial? Mungkin mulai dari Mas Bani dulu. Yang pertama, menurut saya sendiri teori belajar sosial adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa orang dapat belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Proses ini dikenal sebagai modeling atau observational learning. Menurut teori ini, individu dapat belajar melalui interaksi sosial dan pengamatan terhadap konsekuensi yang diterima oleh orang lain, baik itu penghargaan atau hukuman. Selanjutnya mungkin dari Mas Hisham. Mungkin menurut saya teori belajar sosial merupakan paradigma dalam psikologi yang dikembangkan oleh Albert Bandura yang dimana ini meningkatkan pentingnya pengamatan instansi dan model dalam progres pembelajaran manusia. Saya juga dapat pengertian dari Albert Bandura, teori belajar sosial menegaskan bahwa manusia belajar melalui pengamatan dan interaksi dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya. Manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti instiktif atau dorongan bawaan, tapi juga oleh pengalaman dan lingkungan sosial. Oke, selanjutnya Mas Rehan. Baik, menurut saya teori belajar sosial adalah teori belajar yang menekankan pada komponen kognitif, pemahaman, dan evaluasi. Belajar memang harus didasari dengan pengalaman dan langsung pengamatan. Teori belajar sosial merupakan teori yang mengedepankan proses pengamatan yang dilakukan oleh siswa hingga tercipta perilaku tertentu ke arah yang lebih baik. Teori ini juga bisa disebut dengan teori permodelan karena pada kegiatan belajar diharuskan ada permodelan yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan pengamatan oleh siswa. Oke, untuk teori belajar menurut saya ialah salah satu pendekatan dalam psikologi, pendidikan, dan perkembangan yang menekankan pentingnya interaksi sosial, pengamatan, dan pengalaman langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam proses pembelajaran, teori ini menyatakan bahwa individu tidak hanya belajar melalui pengalaman pribadi, tetapi juga melalui pengamatan perilaku orang lain. Dalam artian model, memahami konsekuensi dari perilaku tersebut dan kemudian mengimplementasikan atau memodifikasinya dalam situasi tertentu. Menurut saya, teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik karena meliputi perhatian,
memori, dan motivasi. Teori belajar sosial ini adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Nah, jadi mungkin dari teman-teman semua intinya hampir sama ya. Untuk teori belajar itu suatu proses di mana ketika seseorang ingin belajar dan mempelajari sesuatu hal, tapi dengan cara melewati pengamatan orang lain dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan komunikasi dan juga interaksi seperti itu. Sosial, setuju. Setuju juga. Oke, langsung saja ke contohnya ya mungkin ya. Contohnya dari teori belajar. Mungkin dari Mas Bani dulu. Baik, di sini saya akan memberikan contoh teori belajar sosial yang populer. Yang pertama, teori observasi Bandura Socially Technique Learning Theory diajukan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan pembelajaran melalui observasi imitasi. Contoh, anak meniru cara berbicara orang dewasa di sekitarnya setelah mendengar dan melihat mereka. Konsep penting, modeling belajar dengan mengamati. Reinforcement dan punishment, penguatan positif atau negatif. Memperkuat pembelajaran self-evaluasi, keyakinan individu terhadap kemampuan mereka. Jadi menurut saya sendiri contohnya untuk anak meniru cara berbicara orang dewasa itu seperti gimana ya, karena memori yang ada di otak anak kecil itu sangat-sangat kuat. Jadi sebisa mungkin kita harus pandai-pandai berbicara biar bisa ditiru oleh anak-anak di bawah kita. Dan juga yang saya dapati di tahun-tahun ini itu kebanyakan anak-anak itu meniru pembicaraan orang dewasa yang agak kurang benar. Jadi itu sangat disayangkan. Soalnya anak-anak itu kedepannya itu sebagai penerus bangsa ini, begitu. Untuk selanjutnya yaitu dari contoh konstruktivisme sosial dari Vygotsky, yaitu yang pertama menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar, yang dimana konsep ini dengan konsep ZPD yaitu Zone of Proximal Development, zona di mana pembelajaran terjadi dalam bantuan. Yang selanjutnya yaitu scaffolding, dukungan yang diberikan untuk membantu belajar. Dan contoh yang berikutnya yaitu guru memberi panduan awal saat siswa belajar menggambar teknik, kemudian mengurangi bantuan saat siswa mulai memahami. Dapat disimpulkan untuk contoh yang saya ambil yaitu seperti saat kita matkul menggambar bangunan sipil, di mana dosen hanya menjelaskan bagaimana tata cara kita membuat rangka atap, membuat rencana pondasi, detail pondasi, yang dimana mungkin semester awal kita hanya diberikan contoh-contoh saja kepada dosen, dan untuk semester selanjutnya kita cuma dilihat aja gimana perkembangan kita di semester sebelumnya. Mungkin itu saja yang contoh yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya, menurut saya sendiri yang ketiga yaitu teori imitasi Gabriel Tart. Pembelajaran terjadi
melalui peniruan pola perilaku yang dianggap menarik atau dominan di lingkungan sosial. Contohnya, siswa meniru gaya bicara atau bekerja senior di kelas praktik. Contohnya, kalau ada dosen mengajar, kita tuh memperhatikan dosennya bagaimana cara berbicaranya. Pasti kita sebagai mahasiswa pendidikan teknik bangunan yang notabene-nya keluarannya jadi tenaga pendidik bakal bisa mempelajari gimana cara mengajar di depan kelas itu sendiri. Sudah dari saya. Selanjutnya untuk contoh dari teori belajar situation, live, dan winger. Yang pertama itu ada pembelajaran terjadi dalam komunikasi atau praktik di mana individu belajar dengan berpartisipasi dalam aktivitas nyata. Contohnya seperti kita berdiskusi seperti ini, kita kan mengalami komunikasi dan juga kayak saling tukar pikiran lah ya. Jadi kita bisa tahu satu sama lain, terus interaksi itu juga terjadi di situ. Nah, untuk contoh keduanya itu ada siswa magang di perusahaan konstruksi dan belajar langsung dari pekerja pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, mungkin dari awal dia masuk, yang awalnya dia belum tahu apa-apa dalam perusahaan tersebut, tetapi setelah dia mencari tahu lewat pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah lama bekerja di situ timbul interaksi sosial yang dimana ada tanya jawab mengenai job desk dari perusahaan tersebut. Nah, jadi contohnya seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya teori behavioral dan sosial Skinner kombinasi. Yang pertama yaitu kombinasi pendekatan perilaku dan sosial. Fokus pada bagaimana penguatan eksternal memengaruhi perilaku yang diamati. Seperti mengikuti kegiatan di luar kampus, kita pasti mendapat hal-hal banyak positif yang bisa kita lakukan, yang bisa mempengaruhi kita untuk mengikuti kegiatan tersebut agar memperbanyak perilaku yang lebih positif. Yang kedua, siswa lebih rajin setelah melihat teman yang rajin mendapatkan penghargaan dari guru. Seperti saya melihat Mbak Akila mendapatkan juara perlombaan, pasti kita termotivasi untuk mengikutinya dan mengikuti lomba-lomba yang akan ada. Ya, seperti itu. baik. Terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan contohnya. Mungkin setelah ini kita akan membahas mengenai menurut para ahli tentang teori belajar sosial. Nah, jadi dari Mas Bani terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosial menurut para ahli, dan saya memilih ahli Albert Bandura. Teori belajar sosial Bandura menyoroti peran modeling dan penguatan sosial. Bandura berpendapat bahwa individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain, terutama modeling yang dianggap penting atau relevan. Contoh penerapan dalam kehidupan. Dalam pendidikan, seorang guru memeragakan cara menggunakan alat pengukur seperti water pass dalam mata pelajaran konstruksi bangunan. Murid-murid meniru teknik tersebut saat melakukan tugas praktek. Murid termotivasi untuk meniru perilaku teman sekelas yang sering mendapatkan pujian dari gurunya. Dalam keluarga, anak belajar sopan santun dengan mengamati bagaimana orang tua mereka berinteraksi dengan orang lain. Dalam dunia kerja, karyawan baru mengamati rekan-rekan kerja senior untuk memahami budaya kerja dan cara menghadapi di situasi tertentu di tempat kerja.
di media sosial, influencer menjadi model dalam menyebarkan tren mode, gaya hidup, atau kebiasaan tertentu. Orang yang mengidolakan mereka cenderung meniru perilaku tersebut. Dan di sini saya juga sudah membahas contoh-contoh menurut para ahli, apakah menurut teman-teman ini efisien atau tidak, setuju atau tidak. Kalau bila tidak setuju ya bisa ditambahkan. Bagaimana menurut Mas Hisam? Ya menurut saya mungkin kalau meniru dari apa yang kita lihat, mungkin dari manusia kayak contoh guru ataupun orang-orang lain di sekitar kita membuat perilaku yang baik maupun nggak baik, kita nggak secara tidak langsung itu kan melihatnya, dan juga bisa aja sih kan kita meniru ya, nggak tahu itu hal baik maupun buruk. Mungkin kalau menurut saya sih diambil positifnya saja. Kalau semisal kita ya rawannya kan dari Mas Bani tadi kan rawannya di anak kecil kan ya, anak kecil zaman sekarang yang dimana di lingkungan sekitarnya itu kayak sifatnya itu terpengaruh. Jadi sifatnya dari anak kecil itu terdidik dari sejak dini dengan lingkungan yang kurang baik. Mungkin teori belajar sosial itu menurut saya efektif jika Yang positif. ya jika diambil dari kegiatan yang lebih positif ya maksudnya. Kalau semisal dilihat dari lingkungan seperti bicara kotor, bicara hal yang tidak baik, habis itu anak-anak kecil melihat dan juga mendengarkan, habis itu ditiru, kan itu menjadi hal yang sangat buruk. Ya tentunya saja itu sangat saya sayangkan sih kepada orang-orang dewasa. Ayolah kita memberi contoh yang lebih baik kepada anak-anak di bawah umur kita, karena ya mereka itu kedepannya ya jadi penerus. Kalau kalian memberi contoh yang tidak baik, mau jadi apa negeri ini? Masa ada anak kecil yang meniru perbuatan yang kurang baik itu menjadi penerus di negeri ini? Tentunya saja menurut saya kurang pantas sih. Ya begitu Mungkin menurut teman-teman yang lain juga boleh. Izin menambahkan saja ya, mungkin saya setuju dengan apa yang diberikan sama Mas Hisham tadi, karena anak kecil itu kita dididik mulai dari kecil, mulai dari karakter itu dibentuk mulai dari kecil juga kan. Jadi pasti pengaruh dari faktor lingkungan, pengaruh dari faktor komunikasi dan lain sebagainya, terutama guru yang tadi seperti dijelaskan oleh Mas Bani itu sangat-sangat berpengaruh untuk keberlangsungan penerus bangsa Indonesia. Karena kalau misal emang dari kecil kita udah punya lingkungan yang toksik, apalagi zaman sekarang kan ya banyak anak kecil yang bilang kotor-kotor, terus perilakunya juga kotor. Apalagi mungkin sekarang zamannya media sosial, yang mana anak kecil tuh susah buat nyaring baik dan benarnya di media sosial. Karena kan di HP, di media sosial kita bisa nemu banyak sekali kegiatan atau perilaku orang-orang yang positif dan negatif. Jadi pinter-pinternya kita buat menyaring itu semua. Nah, jadi dengan adanya teori belajar sosial ini, mungkin anak-anak kecil, gak hanya anak-anak kecil juga sih, mungkin orang-orang dewasa juga pasti akan terus belajar kalau misal emang mereka mau terus memperbaiki buat keberlangsungan penerus bangsa Indonesia agar lebih baik, lebih banyak hal-hal positif yang didapat. Itu sangat-sangat penting teori belajar sosial ini, seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada saran lagi atau tambahan? Sudah cukup ya? Oke, kalau gitu langsung aja ke para ahli yang lainnya, yang kedua. Mungkin teman-teman ada saran lain untuk ahli yang lainnya?
Kalau dari saya, ahli dari Julian Rotter. Julian Rotter menekankan pada harapan, ekspektasi, dan nilai hasil bervalue. Belajar sosial terjadi ketika seseorang mengantisipasi bahwa suatu perilaku akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Kayak misalnya kita tuh belajar sesuatu dan itu usaha kita dalam mencapai sesuatu itu bakal hasilnya berpengaruh pada proses tadi itu. Bagaimana? Mungkin setuju. Ya. Mungkin Mbak Salsa mau nambahin sesuatu mengenai teori dari Julian Rotter. Ya, kalau menurut saya ya, dari teori Julian Rotter ini bisa dimasukkan juga ke dunia eksternal, seperti ketika mengikuti olahraga atau UKM, terus organisasi itu juga bisa. Ketika kita berperilaku baik di dalam suatu kalangan seperti organisasi UKM itu sendiri, kita bisa untuk mengembangkan skill yang kita miliki dan juga perilaku yang kita miliki agar lebih baik. Seperti dari ketua himpunan, ketua UKM, kita pasti belajar lebih banyak dari mereka yang bisa menghasilkan hal positif dalam diri kita sendiri, seperti itu. Bagaimana menurut Mbak Akila? Setuju sekali, karena dengan adanya pengalaman positif kita juga akan memiliki hal-hal positif yang bisa kita terapkan ulang kepada diri kita sendiri. Jadi nggak hanya cuman hal-hal negatifnya aja, kita juga dapat hal positifnya aja. Ya, benar-benar. Mungkin dari Mas Bani ada tambahan atau enggak? Ya cukup sih menurut saya. Ya cukup Mas Bani. Iya sudah. Mungkin menurut saya ya, di kalangan remaja sekarang mungkin banyak yang melihat itu, dari orang-orang itu banyak yang melihat dari gimana mendapatkan prestasi tersebut. Kayak seperti mesti kita tuh selalu terpandang keren jadi juara 1, keren menjadi ketua himpunan, mungkin keren jadi ketua BEM, tanpa melihat bagaimana proses dari tersebut. Nah, yang dimana proses tersebut itu bisa mengembangkan dari soft skill kita, hard skill kita, dimana kita itu diasah dalam organisasi, mungkin perlombaan, yang dimana kita juga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, mungkin lebih dari itu sih, kayak anak zaman sekarang itu harusnya lebih memperhatikan prosesnya daripada hasilnya. Mungkin hasilnya nanti juga akan berpengaruh terhadap proses tersebut. Mungkin itu saja sih. Kembalikan ke moderator. Oke, jadi intinya mungkin saya pernah dengar kata-kata tentang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah itu cocok banget buat teori belajar dari ahli Julian Rotter ini. Nah untuk selanjutnya yang ketiga, mungkin teman-teman ada saran lagi mengenai ahli yang lain untuk kita bahas bareng-bareng di sini. Mungkin dari Mbak Salsa ada? Dari ahli ketiga ini, dari Lev Vygotsky, meski lebih dikenal dengan teori konstruktivisme sosial, Vygotsky juga relevan dalam konteks belajar sosial karena ia menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran seperti melalui zona perkembangan proksimal. Nah, kalau menurut Mbak Akila ini bisa memberikan contohnya enggak? Contoh dari Lev Vygotsky. Oke, untuk contohnya mungkin seperti kalau Gen Z zaman sekarang ya, ada yang bilang tentang komunikasi itu penting dalam sebuah hubungan. Tidak hanya sekedar dalam sebuah hubungan, tapi dalam pertemanan, dalam suatu kegiatan, organisasi dan lain sebagainya. Komunikasi itu sangat penting. Karena dengan adanya komunikasi kita tuh bisa tahu
gimana menurut pendapat mereka, gimana menurut pendapat setiap orang pribadi masing-masing. Dan setiap orang kan pastinya punya pemikiran beda-beda. Jadi dengan adanya komunikasi kita bisa lebih tahu dan bisa lebih mudah dapat goals yang mau kita capai gitu. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain. Bisa Ihan. Bener sih, apa kayak komunikasi itu penting banget. Kalau misal kita dari pendapat kita A, dari pendapat teman Z, kalau kita nggak nerima, pasti bakal susah. Dia koordinasi kita harus cari jalan tengahnya. Dan salah satunya dengan cara komunikasi yang baik itu tadi. Mungkin lagi-lagi komunikasi itu sangat penting ya teman-teman. Yang dimana dalam lingkungan sekecil ini aja komunikasi juga sangat penting. Dimulai dari lingkungan kecil ke lingkungan yang besar. Mungkin saya ambil contoh dari sebuah event atau sebuah struktur kepanitiaan, yang dimana kalau misal kita nggak ada komunikasi sama sekali, kita juga bakal bingung sendiri gimana buat jalan yang ini, buat jalan yang ini, buat mengkoordinasi yang di sini, buat mengkoordinasi yang itu. Mungkin akan lebih susah kalau komunikasi kita itu terputus ataupun hampir tidak ada. Ya, seperti miskomunikasi. Dimana di panitia itu sangat penting. Mungkin dari pengalaman tahun lalu, mungkin adanya sebuah event yang dimana kita itu salah dalam berkomunikasi. Jadi kita itu hampir nggak ada komunikasi dalam acara tersebut. Mungkin koordinasi dari Guistar, koordinasi dari sound system lighting itu hampir nggak ada. Jadi pas waktu kita hari H acara itu kita bingung. Ini kok acara ini kok nggak ada soundnya di mana? Guistarnya juga katanya datang jam segini, kok jam segini masih belum datang. Nah, mungkin itu yang dapat saya ambil, di mana pentingnya komunikasi dalam lingkup kecil sampai ke lingkup yang besar. Mungkin dari Mas Badi ada tambahan? Menurut saya sendiri yaitu komunikasi itu sangat penting ya. Karena kan kita ini gak bisa gitu loh. Hidup sendiri, jalan sendiri itu gak bisa. Bahkan kita sudah komunikasi itu tetap aja ada miskomunikasi, apalagi nggak komunikasi. Bahkan kita setiap hari itu kan komunikasi kan sama teman-teman, bisa lihat WA, bisa lihat telepon atau yang lain-lain. Jadi ya sebisa mungkin komunikasi lah. Kalau ada apa-apa itu komunikasi, diceritakan aja, nggak apa-apa. Kan hubungan orang pun harus komunikasi lah. Iya, Tiara. Ya menurutku ya itu saja. Kalau kalian malu untuk berkomunikasi atau malu untuk bercerita, ya gimana ya? Kalau kita gak cerita, itu gak bakal tahu, kita gak akan menemukan solusi. Terus kalian juga bisa bingung sendiri. Terus nanti tambah jadi beban pikiran, terus malah nanti ke bawah sakit. Nah, itu tadi pentingnya komunikasi ya, itu tadi. Makanya kita itu harus banyak-banyak cerita. Ya enggak semuanya harus bisa diceritakan sih, iya emang. Tapi sebisa mungkin kan kita mengurangi beban yang ada di pikiran kita gitu, menurut saya. Mungkin dari Mas Bani ada pengalaman sendiri dari miskomunikasi? Boleh diceritakan kepada teman-teman Mas Bani? Iya, biar gak terulang kepada teman-teman. Gitu aja sih. Kalau di dalam hubungan yang pernah saya jalani kemarin itu, ada sih kesalahannya itu ya gak nyalain sih ya, saya gak nyalain. Cuma kalau dilihat dari kesalahannya itu ada kok, bukti-buktinya itu ada. Pertama dari problemnya si cewek itu sendiri. Terjadi miskomunikasi tersebut ya Mas? Iya kan katanya kan, itu mau
off sosmed. Oh, off sosmed. Iya, katanya kan itu lagi banyak masalah itu yang makanya aku izin kamu dulu Kak. Aku lagi banyak urusan. Nah, itu ya di situ ya aku bantu. Ya apa biar masalah ini cepat kelar. Ya aku bantu mikir keras, bantu cari solusi apalah dan sebagaimana. Nah, anak-anaknya itu sendiri ya gimana ya? Kebingungan gitu maksudnya bingung apa? Menjelaskan masalahnya gimana? Iya, padahal ya udah ada solusinya itu, tapi anaknya itu bingung sendiri gitu loh. Terus akhirnya itu dia memutuskan untuk off sosmed. Off sosmed sampai tak tanyain sampai kapan kamu kayak gini? Ya sampai ini semua selesai. Terus kok Gak apa-apa. iya, terus tak bilang kayak gini. Kamu di sini nggak capek sendirian, aku juga capek. Seharusnya kamu ajak aku untuk tenang gitu loh. Kan katanya dia mau off sosmed terus biar tenang, biar semua ini selesai. Gak gitu bro caranya itu. Kayak gitu gak gitu. Saya di sini juga capek, malah saya di sini tuh gak tahu apa-apa terus kok terus kok tiba-tiba disuruh mikir keras. Nah kan kaget. Iya. Ininya saja kan kaget gitu loh. Jadi ya sampai sekarang malah asing. Ya, ya itu saja kan contohnya itu tadi loh, pentingnya berkomunikasi dalam suatu hubungan atau hal yang lain-lainnya gitu. Terima kasih. Sebenarnya juga berusaha untuk berkomunikasi lagi ya. Ya. Semoga yang dimaksud Mas Bani melihat video ini. Ya. Salam. Satu kata aja Mas. Kata-kata buat untuk orang yang terbaik yang pernah kutemui di bulan Bulan apa Mas? November. Ya. Jangan terlalu buru-buru mengambil keputusan. Karena kita nggak tahu kalau kedepannya itu bakal kayak gimana. Meskipun kita udah memikirkan untuk keputusan ini kedepannya kayak apa ya, nggak sesuai. Soalnya saya sedang alami sendiri. Ya ini tadi. Ya pengalaman pribadi itu saja. Terima kasih Mas Bani atas pengalamannya. Terima kasih Mas Bani sudah berbagi cerita di sini mengenai pentingnya komunikasi, terutama dalam sebuah hubungan. Nah selanjutnya kesimpulan. Oke. Mungkin akhir dari ceritanya Mas Bani itu bisa dijadikan sebuah penutup dalam video ini. Dan untuk kesimpulannya ialah pentingnya menjaga komunikasi terutama interaksi sosial dalam sebuah forum kecil maupun forum besar yang mana akan berdampak pada suatu proses dan juga pencapaian yang kita inginkan ke depannya. Seperti itu. Dari teman-teman mungkin ada kesimpulan yang lain yang bisa dibagikan ke teman-teman. Mungkin kesimpulan dari saya yang dari awal tadi, yang dimana kita melihat dan memahami bagaimana perilaku manusia yang kita bisa tiru dan juga yang tidak bisa kita tiru. Jadi kita harus lebih memilah-milah terhadap apa yang kita pahami dan juga kita lihat. Kita juga udah dewasa, kita juga bisa belajar di mana hal baik itu ada dan di mana hal buruk itu ada. Kita bisa memilah, ya kita usahakan hal baik itu selalu ada di diri kita. Ya, amin. Itu aja sih. Mungkin dari yang lain. Rosa? Kalau menurut saya dari awal sampai akhir ini kesimpulannya yaitu teori belajar sosial ini sangat bisa mempengaruhi seseorang, baik dari hal buruk maupun hal positif. Kita sebagai
orang yang ingin selalu berperilaku baik pastinya harus bisa memilih perilaku mana yang bisa kita tiru dan perilaku mana yang tidak bisa kita tiru. Karena itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Jadi entah kita atau orang lain yang mempengaruhi kita itu harus sangat-sangat berpikir positif apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ya kembali ke komunikasi tadi, komunikasi itu juga salah satu dari contoh teori belajar ini yang bisa membawa kita untuk melakukan hal-hal positif. Menurut saya itu aja sih. Oke. Untuk Mas Bani? Sudah. Sudah? Oke, kalau gitu kita cukupkan video ini sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.